Selamat pagi dan salam berjumpa kembali di video pembelajaran basis data. Dan pada video ini kita akan membahas topik mengenai normalisasi data. Adapun target kemampuan dari penyelesaian video pembelajaran ini, teman-teman nanti sudah bisa menjelaskan konsep redundansi dan juga anomali dalam basis data. Kemudian mahasiswa juga bisa menjelaskan bagaimana tujuan normalisasi dalam basis data. Dan yang ketiga adalah mampu menerapkan normalisasi bentuk pertama dan juga bentuk kedua pada tabel. Redundansi dan anomali, ya. Redundansi bermakna adalah nilai yang bersifat ganda dalam sebuah basis data, ya. Jadi di sini ada tabel contoh, ya. Ini adalah tabel karyawan beserta cabang, di mana di sini kalau kita lihat terdapat banyak sekali redundansi atau pengulangan data, ya. Seperti di bagian sini nomor cabang ada pengulangan, ya, untuk cabang CO2, ya, atau C02. Kemudian ada penulisan yang berulang juga untuk jalan Rifai 98, jalan Rifai 98 di sini, ya. Kemudian jalan Berlian 56, ya. Ini adalah bentuk-bentuk redundansi atau adanya pengulangan data di dalam sebuah base data. Nah, ini akan menyebabkan suatu permasalahan. Yang pertama, akan menyebabkan borosnya area penyimpanan yang akan kita gunakan, ya. Kemudian ini juga akan sangat berpotensi adanya inkonsistensi dalam penginputan data, ya. Jadi selama proses penginputan data akan terjadi salah penulisan yang diakibatkan, ya, karena data yang berulang tadi. Ini adalah konsep daripada redundansi atau yang kita kenal dengan istilah pengulangan data. Jadi yang di sini dilihat adalah bukan satu baris utuh, ya, tetapi di sini kita melihat secara keseluruhan banyaknya data yang berulang, ya. Selanjutnya, anomali. Anomali bermakna suatu masalah yang muncul karena diakibatkan dari sebuah desain tabel yang tidak baik atau belum dilakukan normalisasi. Dan di sini kita mengenal 3 istilah anomali, ya. Ada insert anomali atau anomali ketika proses input, ya. Update anomali, anomali yang ditemukan atau masalah yang ditemukan ketika proses update atau perubahan data. Dan anomali yang ketiga adalah anomali di mana ketika proses penghapusan data, ya. Untuk anomali pertama di bagian pada saat proses input data, ya. Anomali ini dia mengakibatkan kita tidak bisa melakukan input data. Yang pertama diakibatkan karena tidak lengkapnya bagian data atau atribut dari sebuah data ketika proses input, atau, ya, bisa juga mengakibatkan inkonsistensi data karena diinputkan pada tabel yang belum dilakukan normalisasi. Kemudian update anomali, ya. Ini adalah anomali atau masalah yang kita temukan ketika kita melakukan proses update yang biasanya ketika kita ingin melakukan perubahan data, kita harus melakukan perubahan ini berkali-kali di setiap barisnya, dan ini menyebabkan inkonsistensi, ya. Kemudian delete anomali, ya. Ketika kita melakukan proses penghapusan data, ini akan menyebabkan adanya informasi yang hilang, ya. Jadi datanya juga akan ikut terhapus. Tidak ada data yang tersimpan. Nah, untuk lebih memahami, kita akan lihat contoh untuk dari masing-masing anomali. Yang pertama dengan insert anomali. Ya. Jadi kita punya skenario di sini bahwa akan ada pegawai baru, ya, pada cabang C01, ya.
Kalau kita langsung masukkan ke dalam sebuah tabel atau di sini kita sebutnya relasi ya, tabel pegawai cabang, maka ya yang diinputkan tidak hanya NIP, nama, alamat ya. Akan tetapi dia juga membutuhkan informasi C01 ya, alamatnya dan juga nomor teleponnya ya. Artinya dia baru memiliki data untuk pegawainya saja, tapi data untuk cabangnya dia perlu melihat kembali data cabangnya seperti apa. Dan jika sudah ada, ya katakanlah dia sudah ada data cabangnya di sebelumnya. Nah, ini juga akan berpotensi untuk terjadi namanya inkonsistensi. Ya, bisa saja untuk penulisan nomor cabang dia benar, namun pada saat penulisan alamat dia salah, dan juga di nomor telepon cabang dia juga melakukan input yang tidak benar. Ya, kemudian maka lebih baik kita tidak menginputkannya ke tabel pegawai cabang, namun kita bisa membuat tabel baru yang namanya tabel pegawai. Nah, di sini ya, ketika kita membuat data baru untuk pegawai yang ada di cabang C01, maka di sini kita akan jauh lebih aman karena tidak bersinggungan langsung dengan data-data detail daripada alamat cabangnya atau data-data dari cabangnya ya. Jadi akan lebih aman untuk dimasukkan ke tabel pegawai. Kemudian begitu juga untuk penginputan data cabang baru tanpa pegawai ya. Jadi kalau misalkan kita nih masukin tadi cabang baru ya, langsung ke tabel pegawai cabang ya, tanpa ada diikuti dengan data pegawainya ya. Asumsikan bahwa ada C01 atau C03 ya, data baru ada cabangnya aja namun belum ada pegawainya, itu juga nggak boleh kan ya. Nah, atau ada cabang baru C04 dan dia belum punya pegawai gitu, maka ini nggak boleh dimasukkan atau dilakukan yang namanya insert data karena dia harus menunggu semua datanya lengkap. Nah, maka sebaiknya dibuatlah tabel yang namanya tabel cabang. Nanti di sini kita bisa lebih aman ketika menambahkan data cabang baru, misalkan cabang C04, detailnya, alamat, dan telepon sudah kita masukkan. Ya, jadi ketika nanti sudah ada nama pegawainya yang di cabang tersebut, kita bisa tinggal langsung hubungkan. Nah, itu tadi contoh daripada insert anomali. Selanjutnya untuk update anomali ya. Katakanlah di sini kita punya skenario cabang C01 yang akan pindah alamat ke alamat lain ya. Yang sebelumnya di sini alamatnya di Jalan Bertian 56. Nah, ketika kita ingin mengubah data dari alamat C01, kalau kita hanya memiliki tabel seperti ini ya, maka kita akan melakukan pengulangan perubahan data sebanyak 3 kali pada baris ke-6 ya, 2 dan 3. Ini akan berpotensi terjadi namanya tidak konsisten dalam penulisan ya. Namun akan jauh berbeda hasilnya ketika kita hanya melakukan perubahan pada tabel cabang ya. Di tabel cabang kita hanya perlu mengubah 1 kali di bagian alamat cabang untuk C01. Maka semua data yang memiliki relasi atau terkait dengan data cabang C01 ini akan sudah terupdate datanya ya. Selanjutnya, untuk penghapusan atau delete anomali ya. Ini katakan kita punya skenario penghapusan data karyawan di tabel pegawai cabang untuk NIP-nya 19009 ya. Berarti si Badu. Ketika kita menghapus data pegawai di sini ya, kita tidak hanya menghapus data pegawainya saja, tetapi di sini juga sudah termasuk untuk data cabangnya ya. Di sini C03 hanya ada di Badu ya, maka ketika kita menghapus cabang C03 ya, artinya kita menghapus satu bagian utuh dari data Badu yang include dengan cabangnya ini, maka informasi untuk cabang C03 ini juga hilang secara keseluruhan ya. Beda halnya kalau kita
menghapusnya di bagian yang tabel pegawainya. Kalau kita menghapus tabel pegawainya, maka data master dari C03 ini tidak akan hilang, ya, karena dia sudah tersimpan terpisah di bagian cabang. Ya, itu tadi yang dikatakan bahwa ketika kita melakukan penghapusan, kalau tabel kita ini masih belum normal, maka ini akan menyebabkan hilangnya informasi, ya. Tidak hanya informasi karyawan, tapi juga akan hilang informasi terkait dengan cabangnya. Selanjutnya normalisasi data, yang mana normalisasi data bermakna suatu proses bagaimana kita mengelola data ke dalam suatu tabel yang tujuannya adalah untuk mengurai kondisi redundansi, ya, kondisi di mana terdapat banyak sekali nilai yang duplikat, ya, atau nilai yang berulang, dan tentu untuk tujuannya meningkatkan integritas datanya. Nah, tujuan detail daripada normalisasi yang pertama menghilangkan redundansi data, kemudian menghilangkan kondisi-kondisi anomali, insert, update, dan juga delete, meningkatkan integritas serta konsistensi data, dan memastikan struktur basis data yang kita miliki ini akan jauh lebih mudah nanti ketika pemeliharaannya, ya. Terdapat dua pendekatan dalam melakukan desain basis data. Yang pertama top down dan juga down top. Nah, untuk pendekatan top down kita sudah melakukan pembelajaran terkait dengan bagaimana penggunaan metode IRD. Ya, jadi metode IRD kita merancang dari konsep tertingginya, ya, dengan cara kita mengidentifikasi entitas, atribut, relasi, lalu kita turunkan, ya, dengan menggunakan notasi chain dan juga crossroad sehingga terbentuklah tabel-tabel relasi yang lengkap dengan kardinalitasnya, ya. Nah, sedangkan untuk pendekatan down top, ya, dari bawah ke atas kita akan berangkat dari data-data mentah seperti tabel yang belum dinormalisasi ataupun kita punya dokumen berupa form ataupun laporan. Itu yang kita gunakan untuk dianalisis untuk bisa menghasilkan tabel yang sudah dinormalisasikan, ya. Nanti ada macam-macam bentuknya. Pertama mulai dari bentuk 1NF atau bentuk normalisasi pertama, kemudian bentuk normalisasi kedua, I3, dan seterusnya, ya. Kita akan melihat bagaimana bentuk normalisasi pertama dari tabel mahasiswa, ya. Jadi untuk normalisasi pertama atau 1NF ini memiliki syarat. Ada dua. Yang pertama, setiap atribut, ya, ini harus sifatnya atomik, ya. Jadi atribut itu nilainya harus 1. Kemudian ada syarat di mana tidak boleh ada atribut yang bernilai banyak, ya, karena tadi sudah dipersyaratkan sifatnya harus atomik atau bersifat tunggal. Atau, ya, ketika ada atribut komposit ini tidak boleh dibiarkan, maka ini harus dipecah menjadi atribut yang lebih kecil. Selanjutnya, setiap baris haruslah unik, ya, tidak ada baris yang terdapat duplikat di dalam tabel hasil dari 1NF. Kita bisa lihat di sini, ya, di tabel dengan atribut name, nama, dan hobi. Di sini untuk row-nya ada 3, ya. Di sini kita menemukan adanya kendala duplikat data, ya. Kita cek dulu dari yang duplikat data. Ini terdapat di data yang ini, ya. Ini duplikat data. Kemudian untuk persyaratan untuk yang bersifat atomik, ya, atributnya, kita menemukan kendala pertama untuk nilai yang multi-value, ya. Di multi-value kita menemukan di atribut hobi, karena hobi, ya, untuk data 101, ya, ini mahasiswanya, dia memiliki nilainya 2, ya, membaca dan sepak bola. Maka ini kita sudah bisa identifikasi atribut yang jenisnya adalah multi-value. Sedangkan nama ini termasuk komposit, ya, nama termasuk komposit. Kenapa? Karena
dia bisa dipecah menjadi lebih kecil, ya. Kenapa tidak diturunkan? Kenapa tidak dikatakan sebagai atribut turunan? Karena nama adalah atribut yang tidak dihitung. Ya, jadi atribut turunan itu adalah atribut yang hadir karena adanya proses perhitungan. Ya, sekali lagi, atribut turunan adalah atribut yang diturunkan berdasarkan hasil perhitungan. Seperti atribut umur, yaitu kan dihitung dari tanggal lahir. Kemudian ada atribut total, yaitu kan dihitung dari harga dikali dengan jumlah. Nah, sedangkan nama ini tidak ada proses perhitungan, maka ini masuk ke dalam jenis atribut komposit. Sama halnya seperti atribut alamat, ya, dia dipecah dalam jalan, RT, RW, dan seterusnya. Ya. Jadi kita akan menangani tabel ini untuk bisa menghasilkan satu NF, ya, atau normalisasi pertama. Yang pertama kita lakukan pemecahan terlebih dahulu untuk atribut kompositnya, ya. Yang nama kita pecah menjadi nama depan dan nama belakang. Ya, jadi di sini sudah mendapatkan solusi untuk atribut yang dia sifatnya komposit, ya. Namun di sini yang ini, ya, dia masih yang di hobi, dia masih bersifat multi value, ya. Nah, selanjutnya kita pindah di sini, ya. Jadi di sini kita juga akan langsung menghilangkan atribut yang sifatnya ganda. Jadi kalau teman-teman cek ya, di sebelah kiri, ya, di sini, ya, untuk yang di sini, ini city-nya ada 2 baris yang sifatnya ganda. Nah, ini kita akan hapus salah satunya. Sedangkan nanti yang di Budi Santoso, hobinya ini akan kita pecah. Maka kita dapatkanlah hasil yang seperti ini, ya. Ini kita dapatkan hasil yang seperti ini, maka budinya sudah kita pecah, ya. Hobinya dia satu membaca, kemudian yang satunya lagi sepak bola, dan Siti Aminah hanya ada satu data. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari 1NF, ya. Kemudian untuk membentuk normalisasi, ya, yang bentuknya adalah 2NF. Ya, katakanlah di sini saya punya contoh tabel NIM, nama mahasiswa, ya, kemudian dia ada kode, ada nama MK, SKS, dan nilai. Ya. Jadi syarat untuk bisa melakukan normalisasi kedua tentu sudah melalui proses normalisasi pertama. Kemudian di sini yang perlu kita catat adalah bahwa di kondisi 2NF, ya, atau normalisasi kedua, tidak boleh ada kondisi ketergantungan parsial, ya. Artinya ketika ada primary key komposit, artinya kalau komposit ini kan adalah lebih dari satu, ya, gabungan. Ketika ada primary key gabungan, ya, kalau kita lihat di sini yang gabungan karena ada primary key NIM dan juga primary key kode MK. Maka ini dikatakan sebagai primary key komposit, ya. Primary key-nya dalam satu tabel dia tidak hanya satu. Nah, ketika ada primary key komposit dan ada atribut non-key, ya. Atribut non-key ini adalah nama mahasiswa, nama MK, SKS, dan nilai, ya, yang selain kunci, ya. Ketika ada atribut primary key komposit dan ada atribut non-key yang hanya bergantung pada salah satu bagian dari kunci, ya. Artinya di sini diwajibkan untuk bergantungnya itu langsung terhadap kedua kunci komposit tadi. Nggak boleh ada atribut non-key yang hanya bergantung kepada salah satu saja, ya. Hanya bergantung kepada NIM dan juga hanya bergantung kepada kode MK, ini nggak boleh. Harus atribut yang ada di kondisi 2NF adalah atribut yang bergantung kepada dua kunci sekaligus, ya. Nah, di sini kita bisa menganalisis ketergantungan dulu nih. Kita lihat, ya. Nama hanya bergantung kepada NIM, ya. Dia hanya bergantung kepada satu key saja.
Nama MK dia juga hanya bergantung kepada kode MK. SKS dia juga hanya bergantung kepada kode MK. Ya. Sedangkan nilai dia bergantung kepada NIM dan juga kode MK, ya. Jadi yang kita temukan di sini yang sudah memenuhi untuk dua NF-nya adalah atribut nilai. Sedangkan atribut-atribut lain seperti nama mahasiswa, nama MK, dan juga SKS ini sifatnya parsial. Dia hanya bergantung kepada satu kuncinya masing-masing saja, ya, kepada NIM saja ataupun kepada kode MK saja. Nah, data-data ini, ya, atribut-atribut ini harus kita hilangkan dengan cara kita membuat tabel baru, ya. Jadi yang pada awalnya nama mahasiswa, nama MK, SKS ini bergantung kepada key-nya masing-masing, ya, NIM dan juga kode MK. Maka di sini kita akan membuat tabel sendiri, ya. Tabel untuk mahasiswa dengan key-nya NIM. Jadi nama bergantung penuh hanya kepada NIM, ya, sebagai primary key. Kemudian nama MK dan juga SKS ini mengikut ke kode MK, ya. Nah, kemudian NIM dan juga kode MK ini sebagai ketergantungan penuh, ya, dari atribut nilai, ya. Nilai bergantung penuh kepada NIM dan juga kode MK, ya. Nah, dengan seperti ini kita sudah memenuhi persyaratan di mana untuk normalisasi kedua, ya, harus tabelnya itu dia memenuhi ketergantungan penuh terhadap primary key composite, ya. Di sini kita sudah menghasilkan tabel yang mana ada atribut non key yang bergantung penuh terhadap primary key composite, ya. Ada 2 primary key. Sedangkan yang lain sudah kita pecah. Nah, ini adalah hasil untuk yang normalisasi 2NF, ya. Kita akan mencoba bagaimana mengubah sebuah faktor belanja, ya, untuk bisa kita lakukan yang namanya normalisasi 1NF dan juga 2NF. Pertama-tama kita harus identifikasi terlebih dahulu semua atribut yang ada di dalam faktor yang kita miliki, ya. Di sini kita memiliki atribut tanggal transaksi, kemudian ini orang yang melakukan transaksi, alamat, nomor HP, kemudian kode faktur, ya. Kemudian jumlah barang, satuan kode barang, nama barang, harga satuan, jumlah harga, dan total. Ya, ini adalah semua atribut yang akan kita buat ke dalam tabel yang masih belum normal pertama kali, ya. Sedangkan untuk ini bagian ID daripada ini bagian keterangan untuk tokonya, kita tidak perlu masukkan. Jadi pertama kali kita di sini membuat tabel yang belum ternormalisasi dan kita mendapatkan tabel seperti ini, ya. Nah, di sini kita menemukan masih ada data atau baris data, ya, di sini yang atributnya seperti atribut harga satuan, jumlah harga, dia masih belum bersifat atomik atau masih ada atribut yang sifatnya multi value. Kalau di sini, ya, harga satuan ini dia tertuliskan sebagai atribut multi value karena memiliki nilai 3.000 dan 75.000, ya. Nah, ini harus kita ubah, ya, untuk masuk di proses 1NF, ya. Jadi ini untuk proses 1NF-nya kita mendapatkan, kan proses 1NF itu persyaratannya adalah yang pertama harus sudah tidak ada lagi atribut yang tidak atomik, ya. Dalam kurung dia untuk atribut yang sifatnya komposit harus dipecah dan atribut yang mempunyai nilai ganda ini juga tidak diperbolehkan atau multi value juga tidak diperbolehkan. Dan yang kedua persyaratannya adalah tidak boleh duplikat, ya. Nah, di sini karena permasalahannya cuma terkait dengan multi value untuk di atribut harga satuan dan juga jumlah harga, maka di sini kita pecah, ya. Maka
pada awalnya kita hanya memiliki 2 baris data ya untuk faktur tadi, detail faktur, maka kita di sini mendapatkan 4 data yang sudah kita pecah ya, seperti ini. Dan di sini kita sudah memenuhi persyaratan untuk yang 1NF. Nah, untuk di bagian 2NF-nya ya, kita akan gambarkan seperti ini. Jadi, kita ambil semua atribut fakturnya saja dulu ya, kemudian kita bisa petakan ya bagian mana saja yang akan terhubung langsung atau secara parsial terhubung ke primary key ya. Kita mulai untuk yang kode barang ya. Kode barang ini kita lihat tarikannya dari satuan dan nama barang. Jadi satuan dan nama barang ini dia bersifat ketergantungan parsial terhadap kode barang ya, tidak ke nomor faktur. Kemudian tanggal, nama, alamat, dan nomor HP ini memiliki ketergantungan parsial terhadap nomor faktur, tidak ke kode barang ya, tidak juga ke kode barang. Jadi hanya memiliki ketergantungan mutlak terhadap nomor faktur dan juga kode barang ya. Nah, sedangkan yang memiliki ketergantungan penuh ya terhadap primary key composite adalah atribut yang pertama jumlah barang, harga satuan, jumlah harga, dan total. Ini adalah atribut-atribut yang memiliki ketergantungan penuh terhadap kode barang dan juga nomor faktur. Nah, jadi di sini kita sudah bisa memecah nih. Akan ada yang namanya tabel barang, ya, tabel faktur pelanggan, dan juga tabel detail faktur. Maka didapatlah kita mendapatkan ya pemecahan tabelnya seperti ini. Ya. Ini adalah hasil daripada pemecahan atribut-atributnya ya. Jadi kita sudah memenuhi yang 2NF di mana harus ada ya atau hanya boleh menyisakan tabel yang dia atribut non key-nya bergantung penuh terhadap atribut primary key composite ya. Sedangkan yang bersifat parsial dia harus dibuatkan tabel masing-masing. Nah, selanjutnya kita juga bisa ya melakukan verifikasi IRD dengan normalisasi. Jadi kalau kita sudah bikin IRD, kita bisa melakukan verifikasi ya pengecekan apakah hasil desain IRD kita ini sudah benar atau belum. Nah, jadi kita akan kembali ke studi kasus perpustakaan yang mana kita punya entitas anggota, petugas, buku, dan peminjaman ya dengan atributnya yang sudah kita catat sebelumnya dan dengan punya 3 rule bisnis ya. Yang pertama ada satu anggota bisa meminjam banyak buku dan seterusnya ya. Ini relasinya many to many ya. Kemudian setiap peminjaman bisa memuat banyak buku ya. Artinya satu orang bisa meminjam banyak buku. Dan rule yang ketiga adalah peminjaman dilayani oleh satu petugas ya, atau satu petugas bisa melayani banyak peminjaman. Nah, di sini ya kita sudah mendapatkan entitas anggota, buku, petugas, dan peminjaman dengan relasi yang sudah kita catatkan kardinalitasnya juga ya. Anggota melakukan peminjaman, kardinalitasnya one to many ya, hingga peminjaman memuat buku ya, ini one to many. Nah, tapi di sini kira-kira ada yang kurang nggak? Ya. Kalau dengan cara kita hanya menuliskan peminjaman memuat buku ya, ini kira-kira kita bisa memenuhi rule yang sebelumnya atau tidak? Yang mana rule-nya adalah setiap peminjaman dapat memuat banyak buku ya. Kalau dengan hanya membuat relasi langsung antara peminjaman dengan buku yang namanya adalah memuat, ini tidak akan bisa menyimpan tadi kebutuhannya adalah satu peminjaman meminjam banyak buku ya. Karena tabel bukunya hanya satu. Kolom bukunya hanya satu yang akan ada di peminjaman. Maka kita harus melakukan evaluasi terhadap IRD ya. Ini tadi ya, ini detailnya kalau kita petakan
hasil pemetaan IRD awalnya adalah seperti ini ya, anggota dan seterusnya hingga peminjaman. Nah, namun yang menjadi permasalahan adalah ketika kita ingin memenuhi rule untuk yang peminjaman dapat memuat banyak buku ya. Jadi kita harus membuat satu lagi ya yang namanya entitas associate ya. Jadi entitas yang bisa memang dia menghubungkan antara peminjaman dan juga buku, dan sekaligus dia bisa menyediakan tempat untuk menyimpan informasi detail daripada peminjaman ya. Jadi kita harus membuat atribut, kita akan membuat entitas baru yang namanya detail peminjaman ya. Jadi ini adalah datanya, data dummy-nya ya. Di sini sudah ada tabel yang belum dinormalisasi ya, yang belum dinormalisasi, tapi di sini sudah memenuhi untuk persyaratan 1NF ya. Dia sudah memenuhi persyaratan 1NF. Sudah, kemudian kita lanjutkan. Ini adalah analisis IRD awal ya. Ini adalah analisis IRD awal yang mana hanya ada atribut peminjaman, anggota, petugas, dan buku ya. Namun kita membutuhkan atribut baru ya yang menghubungkan antara peminjaman dan juga entitas buku ya. Jadi kita membutuhkan suatu tempat yang namanya detail peminjaman. Ini akan kita jadikan sebagai entitas associate ya. Ini kita gunakan untuk menyimpan detail daripada peminjamannya. Nah, di detail peminjaman ya, dia akan menjadi pemenuh persyaratan pada 2NF. Kenapa? Karena di sana terdapat 2 key komposit, nomor pinjam dan juga ISBN. Sedangkan atribut non-key-nya adalah tahun ya. Jadi tahun ya, dia akan bergantung kepada ISBN dan juga nomor pinjam di entitas associate detail peminjaman ya. Jadi itu adalah bentuk revisi yang kita lakukan ya. Yang sebelumnya untuk IRD awal kita belum mendetailkan sampai dengan adanya entitas associate untuk detail pinjam. Namun dengan kita lakukan normalisasi, kita menemukan adanya perbaikan untuk bisa dibuatkan associate entitas untuk detail peminjaman sehingga bisa memenuhi persyaratan di mana 2NF untuk adanya atribut non-key yang bergantung penuh terhadap 2 kunci komposit ya. Jadi ini adalah hasil perbaikan revisi dari entitasnya ya, kemudian kardinalitas dan juga relasinya sudah kita sudah kita tambahkan yang pada awalnya sampai dengan peminjaman, tapi kita buatkan yang baru ya. Jadi peminjaman dia terhubung dulu terhadap detail peminjaman, kemudian dari detail peminjaman dia akan kembali ke buku dengan cara merujuk ya. Dan ini pun adalah detail daripada hasil pemetaan IRD-nya. Ya, mungkin itu video pembelajaran ya, pembahasan kita tentang normalisasi data. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.